Pembuat masalah, bab 69. Setelah membereskan anaknya, Darlene juga bersiap-siap pergi bekerja. Karena dia hanya izin setengah hari, ditambah dengan cutinya belakangan ini yang begitu banyak, dampaknya tidak begitu baik. Jadi hanya bisa pergi dengan tatapan derik yang tidak tega. "Manajer, kamu akhirnya kembali. Sudah terjadi masalah." Santi menarik Darlene ke sudut dan dengan tegang berkata. Darlene tidak mengerti, lalu bertanya, "Kenapa?" "Semalam bagian pusat datang. Bukankah beberapa hari ini kamu cuti? Semalam aku dengar Selin mengadu. Mungkin bagian pusat juga ada komentar." "Bagaimana ini, manajer?" Tatapan Darlene bersinar. Selin adalah wakilnya. Kalau dia diturunkan, maka posisi manajer akan menjadi miliknya. Tapi walaupun dia cuti beberapa hari, dia selalu mengecek keadaan tokoh. Seharusnya tidak akan ada masalah. "Santi, jangan tegang. Lakukan pekerjaanmu sendiri saja. Masalah ini akan aku atasi." "Manajer, tidak semudah yang kamu pikirkan." Santi menarik Darlene yang bersiap-siap untuk pergi. Kali ini bagian pusat mengutus seorang pria kemari. Melihat keadaan semalam, pria ini mungkin adalah selingkuhannya Selin. "Selingkuhan?" Darlene terkejut. "Bukankah perumpamaan ini terlalu langsung?" Santi dengan tidak senang berkata, "Makanya dari awal aku sudah mencari tahu, pria itu memiliki istri. Bukankah itu berarti dia berselingkuh dengan Selin?" "Santi, terima kasih. Aku tidak ada kesalahan besar. Mereka juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Sudahlah, cepat pergi bekerja. Kalau tidak, akan dikatakan orang lagi." Darlene paham. Selin sudah lama menginginkan posisi manajer. Selama ini selalu ditahan olehnya. Dia tentu memiliki kepercayaan diri. Santi masih ingin mengatakan sesuatu. Seorang yang anggun berjalan menghampiri, diikuti dengan aroma parfum. "Santi, kamu tidak bekerja dan malah lari ke sini bersantai-santai." "Kak Selin, aku..." Santi tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Dia awalnya hanya datang melapor. Sekarang sudah ditangkap basah. Kedepannya dia pasti akan sangat menderita. Darlene sepertinya menyadari kekhawatiran Santi. Lalu dia menjawab, "Aku memiliki beberapa masalah pekerjaan yang aku ingatkan pada Santi." Setelah sejenak menambah, "Santi, kamu kembali dulu saja." "Aku mengerti, manajer." Santi dengan berterima kasih melihat Darlene, menunduk dan tidak berani melihat Selin. Buru-buru kembali ke dalam toko. Selin sama sekali tidak melihat Darlene, memetik jari di tangannya seperti barusan memperhatikan Darlene. Dengan terkejut berkata, "Bukankah ini adalah manajer kami? Aduh, beberapa hari tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalmu." "Nona Selin, apakah masih ada urusan?" Selin lebih tua beberapa tahun darinya. Darlene dengan sopan memanggilnya. Kalau dia tahu diri, dia tidak seharusnya mencari masalah di sini. Sangat jelas Selin tidak. Dia sepertinya sudah mendapat sandaran. Biasanya dia yang selalu berpura-pura. Sekarang bahkan tidak ingin berpura-pura lagi. Dengan langsung berkata, "Darlene, kamu tidak perlu berpura-pura. Tidak tahu orang pusat datang lagi. Kamu tidak mungkin tidak tahu apa artinya, kan?" "Apa artinya?" Darlene bertanya balik. Selin pun marah. Dia membenci Darlene yang selalu tenang. "Absen bulan ini, Darlene, kamu sudah cuti 4 kali.
Ditambah dengan ada barang di gudang yang salah. Kamu rasa, apakah kamu masih bisa menjadi manajer? Pertama, waktu aku cuti ini sesuai dengan aturan perusahaan. Mengenai barang yang kamu katakan, orang yang mengecek barang adalah timmu kan? Setelah Darlene selesai berkata, dia tidak peduli bagaimana ekspresi Celine, melewatinya dan kembali ke dalam. Celine melihat bayangan Darlene yang menjauh, marah dan menghentakkan kakinya. Wanita yang pantas mati. Bahkan berani meremehkannya. Dia kira dia siapa? Posisi manajer dari awal seharusnya adalah miliknya. Lagian, bagian pusat sudah ada yang datang. Posisi manajer sudah pasti dia dapatkan. Darlene dengan kecewa menggelengkan kepala. Celine tetap memikirkan masalah ini dengan terlalu mudah. Tidak hanya omsetnya setiap tahun selalu berada di bagian atas, ditambah dengan dia biasanya sangat jarang istirahat. Mengatakan tentang masalah dia cuti, waktu cutinya bahkan tidak bisa mengimbangi waktu tidak bekerja. Manajer, kamu tidak apa-apa kan? Celine tidak menyulitkanmu kan? Santi melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat Celine tidak kembali, dia pun bergeser ke arahnya. Tidak, tapi kamu kabarkan semua orang, setelah pulang kerja, kita akan rapat. Darlene memperingati. Dari bagian kasir mengambil laporan dan kembali ke ruang istirahat. Di dalam toko, selain ada hal yang tidak bisa diselesaikan ataupun ada tamu penting yang perlu dia layani secara langsung, biasanya dia selalu berada di ruang istirahat untuk mengurus berbagai hal. Manajer sebenarnya tidak begitu mudah. Darlene belum duduk begitu lama. Santi dengan buru-buru berlari ke dalam, menarik tangannya dan berjalan keluar. Manajer, gawat. Di luar ada masalah. Apa yang terjadi? Darlene tidak menolak, membiarkan Santi menariknya. Tidak tahu dari mana datangnya seorang ibu-ibu yang mengatakan sepatu kita ada masalah, sedang memberontak di luar, membuat tamu tokoh pergi semua, kata Santi sambil berjalan sambil melaporkan keadaan pada Darlene. Kita pergi lihat dulu. Darlene mengerutkan dahi dan tidak berkata. Dari awal tidak datang ribut, malah menunggu saat dia bekerja baru datang ribut. Apakah benar-benar begitu kebetulan? Setelah Darlene keluar dari ruang istirahat, dia pun melihat seorang wanita dengan tubuh gendut, memegang sepatu dari tokoh mereka, menarik seorang di sekitarnya, menjerit keras. Semuanya, cepat lihat. Ini adalah tokoh bermerek. Yang dijual semuanya adalah barang palsu. Aku barusan memakai sebentar saja, sudah rusak. Di mana manajer mereka bersembunyi? Ini adalah tokoh kotor. Semuanya, kalian jangan beli sepatu di toko ini. Ibu-ibu itu mengangkat bagian sepatu yang rusak agar semua orang melihat dengan jelas. Karyawan lain di toko yang sedang melihat Darlene muncul pun buru-buru menghampirinya, lalu bertanya, Manajer, harus bagaimana ini? Sepatu pelanggan ini memang dijual semalam, tapi semalam saat diperiksa masih baik-baik saja. Iya, sepatu di toko sudah diperiksa semua, baru kita jual. Tidak mungkin begitu cepat rusak. Ibu-ibu itu menghampirinya, menarik pegawai toko yang berbicara itu, lalu memarahinya. Apa maksudmu? Kamu mengatakan aku sengaja merusak sepatu dan memfitnah kalian semua. Oh Tuhan, tokoh kalian benar-benar menyakiti pelanggan. Menyakiti aku seorang wanita. Hanya karena semalam saat aku membeli sepatu di toko kalian dan menanyakan bisa diskon atau tidak. Kalian tidak hanya meremehkanku. Sekarang, kalian bahkan mengatakan ucapan yang begitu menyakiti orang.
Orang di sekitar melihat ibu-ibu yang menjerit ini pun mulai mengatai mereka. Ternyata begitu ya. Beberapa hari yang lalu, aku masih membeli sepatu di toko mereka. Lain kali, aku tidak akan membeli lagi. Benar-benar sangat menjengkelkan ya. Orang hanya menanyakan diskon, bukannya sangat normal. Tidak ingin memberikan diskon, juga meremehkan orang. Lain kali, harus menjauhi toko ini.